Wanita menyalakan api besar, membakar semua kenangan bersama pacarnya, membuang benda yang dulu ia anggap sebagai simbol cinta mereka, lalu memblokir semua kontak pacarnya, membawa koper dan pergi tanpa menoleh ke belakang, memutuskan seumur hidup takkan pernah bertemu lagi. Sementara itu pacarnya sama sekali tidak tahu. Ia justru sedang liburan manis di luar negeri bersama wanita licik itu, mengira semuanya sempurna, dan sang wanita takkan pernah tahu rahasianya. Namun 3 hari sebelumnya, wanita itu tanpa sengaja masuk ruang kerja yang selalu dilarang pacarnya. Di dalamnya penuh dengan kenangan tentang cinta pertamanya. Saat itu barulah ia sadar. Selama 3 tahun ini ia hanya dijadikan pengganti. Semua momen berharga yang ia kira nyata, bagi pria itu hanyalah penutup kosong karena cinta pertama tidak ada di sisi. Dan benar saja, malam itu ketika mereka sedang mesra, pria itu hanya melihat sebuah pesan, langsung berbohong soal urusan perusahaan, lalu terburu-buru pergi. Dengan curiga wanita itu diam-diam mengikutinya, hingga ia melihat dengan mata kepala sendiri. Pacarnya berpelukan dengan cinta pertama di depan hotel. Hatinya pun benar-benar hancur. Ia segera menelepon ayahnya, mengatakan ia bersedia menikah dengan tuan muda yang sakit keras demi penghiburan terakhir. Dalam perjalanan pulang, ia melihat gelang di tangannya yang diberikan pacar. Kenangan masa awal pertemuan pun muncul kembali. Saat itu ibunya bunuh diri karena ayahnya berselingkuh. Ia kabur dari rumah, hampir menjadi korban para preman jalanan. Namun pria itu muncul, memberinya rasa aman dan hangat yang sudah lama hilang. Sejak saat itu, ia menganggap pria itu sebagai satu-satunya cahaya dalam hidupnya. 3 tahun hubungan, ia sempat percaya akan berakhir di pelaminan. Kini baru sadar itu hanyalah mimpi sia-sia, karena hati pria itu hanya untuk cinta pertamanya. Ia pun memilih melepaskan. Sesampainya di rumah, ayah yang biasanya dingin, tiba-tiba bersikap sangat ramah. Karena jika ia mau menikah dengan tuan muda itu, perusahaan keluarga akan selamat. Wanita itu setuju dengan syarat, minta 3 miliar tunai, dan putus hubungan dengan ayahnya. Ayah langsung menyetujui, karena dari pihak tuan muda mahar yang diberikan mencapai 50 miliar. Lagi pula setelah putus hubungan, ia bisa terang-terangan membawa pulang putri simpanannya. Namun ketika wanita itu melihat putri simpanan ayahnya, ia terdiam kaku. Ternyata gadis itu adalah cinta pertama pacarnya. Keluar dari rumah ayahnya, ia kebetulan bertemu dengan pacarnya. Hatinya sudah mati rasa. Tanpa ragu ia langsung mengatakan putus. Namun pria itu malah mengira ia hanya jual mahal. Yakin ia tidak akan benar-benar pergi. Sebagai kompensasi, ia memberikan undangan lelang, mengatakan ia boleh memilih barang apapun yang diinginkan. Awalnya wanita itu tidak peduli. Namun begitu melihat daftar barang, ada peninggalan ibunya di sana, ia pun mengiyakan. Hari berikutnya di acara lelang, cinta pertama langsung menghampirinya dengan nada mengejek. Mengaku hanya asal bicara ingin minta maaf di lelang. Tak disangka pria itu benar-benar membawanya. Saat itu wanita itu sadar. Ternyata ia hanya dijadikan alat untuk menyenangkan cinta pertama. Tapi yang ia pedulikan hanya peninggalan ibunya. Sayangnya cinta pertama mengetahui niatnya. Dengan sengaja ikut menawar. Karena uang 3 miliar dari ayah belum cair, wanita itu segera kehabisan dana. Dengan terpaksa ia meminta bantuan pacarnya. Namun saat pria itu hendak mengambil kartu, cinta pertama berkata ia juga sangat menyukai kalung itu. Pria itu langsung berhenti, membiarkan cinta pertamanya membelinya. Setelah berhasil mendapatkannya, cinta pertama mencari alasan untuk menyuruh pria itu pergi, lalu mendekati wanita itu, mengatakan jika ia mau berlutut, kalung itu akan ia kembalikan. Demi peninggalan ibunya, wanita itu rela merendahkan diri dan berlutut. Namun cinta pertama malah berbalik, merobek kalung itu dan melemparkannya ke tanah. Melihat peninggalan ibunya hancur, wanita itu marah besar, hendak menamparnya. Tiba-tiba pacarnya muncul. Tanpa mendengar penjelasan, ia justru memerintahkan wanita itu meminta maaf pada cinta pertama. Saat itu wanita itu sadar.